Selamat pagi, saudara-saudara, Abang Inang, dimanapun kita berada. Pada pagi hari ini, kita akan memulai ibadah kita. Amuna hinaholongan di bagasan kuarna Tuhan Yesus Kristus, atau di bata di bagasan Ari Sadarion, Mangihuton Almanak ni Huriata, AKBP, hari Selasa tanggal 10 Agustus 2020 tersurat mai di Ulaun ni Apostel 10 sada ayat sia. Alai mangalusi masuarai padua halihon sian gijang unang ramun dok naong ni iasan ni di mata. Bahasa Indonesia, akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, Alkisah ada dua orang rahib yang berjalan dan akan menyeberangi sebuah sungai. Dan mereka di tepi sungai itu melihat seorang perempuan tua yang mau juga menyeberang. Tapi karena dia membawa barang bawaannya, akhirnya dia kesulitan untuk menyeberang. Salah satu dari kedua rahib itu lalu menggendong perempuan itu untuk membantunya menyeberang sungai yang memang arusnya cukup deras itu. Tetapi temannya seperti keberatan karena menurut dia itu adalah sesuatu yang tidak pantas bagi seorang rahib pada masa itu. Itu melanggar aturan di biara. Itu melanggar hal-hal kesucian karena menggendong seorang perempuan. Dan saudara-saudara, sampai di seberang, temannya itu, gendong perempuan itu menyeberangkan dia, dan kemudian mereka meneruskan perjalanan. Tetapi, perasaan bersalah itu, melanggar aturan itu, seperti terus membebani temannya itu. Dia terus mengatakan kepada temannya itu, kenapa kau menggendong perempuan itu? Itu kan tidak diperbolehkan bagi kita. Itu najis. Itu tidak baik. Itu melanggar aturan. Sepanjang perjalanan sebelum mereka sampai ke tujuan mereka, temannya itu terus ngomel. Dan saudara-saudara, sampainya mereka di tempatnya, lalu sang biarawan itu berkata kepada temannya itu, kenapa kau terus membicarakan itu? Aku sudah sejak lama, sudah tadi aku menurunkan perempuan itu. Tapi kau masih terus menggendongnya. Nah, saudara-saudara, ini adalah sebuah kiasan. Betapa banyak orang terbeban dengan hal-hal yang pada umumnya mungkin belum bisa diterima orang, atau mungkin tidak semua orang bisa menerimanya, tidak sesuai dengan kebiasaan umum, atau juga ada orang yang terbeban pada masa lalunya sehingga dia terbeban juga sampai saat ini. Nah, ini juga menjadi sebuah gambaran, saudara-saudara, bagaimana ada orang yang terbeban dengan masa lalunya, dengan hal-hal yang telah diaturkan, tetapi menerimanya secara kaku. Dalam perikop ini, saudara-saudara, Petrus melihat atau mendengar penglihatan dari Tuhan Allah yang mengatakan bahwa apa yang telah dinyatakan Allah halal, janganlah engkau nyatakan haram. Memang halal dan haram ini sebenarnya kebanyakan menyangkut makanan. Memang dalam penglihatan itu Petrus melihat ada makanan yang diturunkan dari langit supaya dia memakannya.
Petrus berkata, aku tidak pernah memasukkan makanan seperti itu ke dalam perutku. Itu najis Tuhan, katanya. Tuhan sampai 3 kali berkata, apa yang telah nyatakan Allah halal, janganlah kau nyatakan haram. Tentu saja saudara-saudara, itu adalah pernyataan Allah kepada Petrus. Supaya Petrus juga melihat bahwa Injil keselamatan juga itu terbuka bagi bangsa lain. Jadi bukan hanya untuk bangsa Yahudi. Yahudi harusnya bersyukur bahwa mereka adalah bangsa yang pertama mendapat firman Tuhan. Tetapi mereka juga harus tahu bahwa keselamatan itu sampai kepada bangsa lain. Karena itu kalau ada pertobatan bagi bangsa lain, tentu itu bukan karena kebaikan kita, tetapi itu lebih karena kemurahan Allah yang ingin agar keselamatan itu sampai kepada seluruh bangsa di dunia ini. Saudara-saudara, hari ini masih dalam suasana kemerdekaan, merayakan 75 tahun kemerdekaan bangsa kita. Nas ini mengajak kita, ayat ini mengajak kita supaya kita juga menjadi orang-orang yang dimerdekakan dan juga bisa menerima keberadaan saudara-saudara kita. Kadang-kadang kita pikir, kenapa orang ini ditempatkan Tuhan di dekatku? Kadang-kadang kita heran, ada orang-orang yang kelihatannya susah kita mengerti, tapi ditempatkan Tuhan di dekat kita. Itu hanya sebuah cara Tuhan untuk mendidik kita, supaya kita juga bisa menerima keberadaan teman kita. Apapun dia, bagaimanapun dia, apapun latar belakangnya. Jadi milikilah keterbukaan seperti itu, kemerdekaan seperti itu, keleluasaan seperti itu. Juga melalui firman Tuhan hari ini. Kita semua tahu gereja dan persekutuan bukanlah tujuan. Tetapi gereja dan persekutuan adalah awal dari keselamatan. Tujuan adalah keselamatan, karena itu biarlah kita juga membawa Injil keselamatan. Melalui sikap kita, melalui kata-kata kita, biarlah kita juga mengajak orang sebanyak-banyaknya semakin mengenal keselamatan dari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, hari ini kita akan melanjutkan pekerjaan kita. Biarlah juga melalui pekerjaan dan aktivitas kita, persekutuan kita, makin memperkenalkan kebaikan Tuhan Allah. Kasih Allah yang tidak mungkin dibatasi hanya oleh suku, bangsa, kebiasaan-kebiasaan, atau mungkin juga fenomena-fenomena apapun yang terjadi di dunia ini. Biarlah kasih Tuhan sampai kepada semua orang melalui cara hidup kita. Sama seperti Petrus datang ke rumah Kornelius di sini, makan bersama dengan dia, menunjukkan bahwa Allah juga sampai kepada seluruh bangsa, seluruh suku orang-orang di dunia ini. Mari saudara-saudara, milikilah arah hidup orang Kristen, menganggap bahwa siapapun kita adalah sama, setara di hadapan Tuhan, karena Tuhan telah datang untuk menyelamatkan kita. Selamat melanjutkan aktivitas saudara-saudara. Tuhan memberkati kita sekalian.